Lapak juga udah utarakan bahwa kita katakan nggak bisa hanya jalur hukum, mesti politik. Kalau perlu ketemu pejabat-pejabat di sini, entah itu Prabowo waktu itu saya sarankan mungkin ke Prabowo begitu ya. Gerindra kan waktu itu kan sempat katanya mau ngerekrut dia begitu ya untuk jadi anggota Galarua. Nah, tapi kenyataannya dari Smart Lapak pun juga nggak tahu nih Smart Lapak ada nggak di sini. Kalau ada mungkin bisa juga koreksi saya kalau salah. Jadi sudah disampaikan ke istri dan anak-anaknya begitu. Ternyata juga nggak ada jawaban begitu. Jadi udah 3 kali kita tawarkan diri gitu untuk membantu dia. Jadi artinya Galarua itu udah cukup luar biasa ya menurut saya. 3 kali kita tawarkan walaupun belum ada jawaban ya. Nah itu satu. Tapi gini, saya mau kita juga lebih objektif, saya coba cari datanya. Jadi kenapa kok kalau kasusnya cuma masalah KTP bisa sampai ditahan 4,5 tahun, ya kan? Betapa bobroknya. Tapi kan saya baca ternyata memang ini kasusnya memang nggak banyak ya data-data yang bisa disampaikan di publik di medsos. Tapi saya lihat ini, saya baca dari apa ini ya, inilah.com, MA tolak kasasi Alvin Lim. Jadi MA memutuskan menolak kasasi yang dilayangkan Alvin Lim terdakwa kasus pemalsuan surat. Nah, jadi lewat hakim anggotanya Susilo Soeharto memutuskan menolak kasasi yang diajukan Alvin Lim, yaitu petikan putusan kasasinya tanggal 26 Januari 2023. Jadi 26 Januari 2023 sudah putus tuh kasasinya, Alvin Lim ditolak. Nah, jadi putusan MA tersebut memperkuat keputusan tingkat banding ya. Keputusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya. Jadi pengadilan yang kedua ya. Nah, menjatuhkan pidana ke Alvin Lim 4,5 tahun ya, 4 tahun 6 bulan penjara. Nah, pada putusan tingkat 2 itu Majelis Hakim PT Pengadilan Tinggi DKI pun memerintahkan jaksa untuk menahan Alvin di Rutan Salemba. Jadi memang ada keputusan pengadilannya untuk ditahan. Nah, sementara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri ya yang Jakarta Selatan, Alvin Lim divonis lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Silakan Bu Eka. Sedikit luruskan ya. Jadi gini, untuk masalah Alvin Lim, Galarua itu waktu pertama kali kasusnya di bulan apa ya, dia ditahan, itu kita sudah bikin Zoom meeting ya dengan tim lawyernya, dengan tim lawyernya Pak Pak Alvin di LQ ya, anak buahnya. Jadi kita tanyakan bahwa kita akan susun strategi bahwa nggak bisa jalur hukum saja, tapi melalui jalur politik juga ya. Kita viralkan, kita demo besar-besaran karena kasusnya itu lagi besar, lagi bagus waktu itu juga. Alvin Lim kan lagi naik daun lah pada saat itu ya, viral. Nah, tetapi mereka minta waktu, katanya mau diskusikan dulu dengan keluarga. Oke, kalau gitu jangan lama-lama. Waktu itu saya juga ikut itu ya, Ibu Linda, Ibu Lis, Pak Santiamer dengan tim mereka. Tapi hasilnya mereka diam, nggak ada jawaban juga begitu ya. Nah itu satu. Terus kedua, kita push lagi dengan Ibu Linda kalau nggak salah waktu ke sana menjenguk ya ke Rutan Salemba. Kita titip pesan juga kan apa yang bisa kita bantu. Nah Pak Alvinnya juga setahu saya Ibu Linda infokan ke saya bahwa nggak apa-apa, nggak perlu. Mungkin koreksi saya Ibu Linda kalau salah. Jadi malah dia berpikir mungkin lewat jalur hukum dia bisa bebas, bisa menang begitu. Jadi kemungkinan mungkin di bulan Februari atau Maret bisa keluar begitu ya, menang putusannya di MA. Nah, udah sampai di situ pun kita juga nggak dapat apa-apa lagi gitu kan, padahal kita udah suarakan ke istri dan anaknya kan. Nah jadi nggak perlu, udah 2 kali tuh ya. Nah
ketiga dengan Smart Lapak. Smart Lapak sendiri sempat calling saya. Jadi dia kan sering mewawancarai si siapa nih anaknya Alvin Lim, ya siapa tuh namanya tuh. Nah, jadi ya dialah. Nah, jadi Smart Lapak juga tanya nih gimana nih Galarua, bisa bantu nggak? Oh ya, saya bilang kemarin Ibu Linda juga udah kita udah ngomong juga 2 kali begitu sebelumnya, sebelum Ibu Linda ke Rutan juga kita udah zoom, tapi ya begitu nggak ada jawaban begitu. Jadi seolah-olah ya mereka mungkin mau jalur hukum. Nah, Smart Lapak juga udah utarakan bahwa kita katakan nggak bisa hanya jalur hukum, mesti politik. Kalau perlu ketemu pejabat-pejabat di sini, entah itu Prabowo waktu itu saya sarankan mungkin ke Prabowo begitu ya. Gerindra kan waktu itu kan sempat katanya mau ngerekrut dia begitu ya untuk jadi anggota Galarua. Nah, tapi kenyataannya dari Smart Lapak pun juga nggak tahu nih Smart Lapak ada nggak di sini. Kalau ada mungkin bisa juga koreksi saya kalau salah. Jadi sudah disampaikan ke istri dan anak-anaknya begitu. Ternyata juga nggak ada jawaban begitu. Jadi udah 3 kali kita tawarkan diri gitu untuk membantu dia. Jadi artinya Galarua itu udah cukup luar biasa ya menurut saya. 3 kali kita tawarkan walaupun belum ada jawaban ya. Nah itu satu. Tapi gini, saya mau kita juga lebih objektif. Saya coba cari datanya. Jadi kenapa kok kalau kasusnya cuma masalah KTP bisa sampai ditahan 4,5 tahun, ya kan? Betapa bobroknya. Tapi kan saya baca ternyata memang ini kasusnya memang nggak banyak ya data-data yang bisa disampaikan di publik di medsos. Tapi saya lihat ini, saya baca dari apa ini ya, inilah.com, MA tolak kasasi Alvin Lim. Jadi MA memutuskan menolak kasasi yang dilayangkan Alvin Lim terdakwa kasus pemalsuan surat. Nah, jadi lewat hakim anggotanya Susilo Soeharto memutuskan menolak kasasi yang diajukan Alvin Lim, yaitu petikan putusan kasasinya tanggal 26 Januari 2023. Jadi 26 Januari 2023 sudah putus tuh kasasinya, Alvin Lim ditolak. Nah, jadi putusan MA tersebut memperkuat keputusan tingkat banding ya. Keputusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya. Jadi pengadilan yang kedua ya. Nah, menjatuhkan pidana ke Alvin Lim 4,5 tahun. Ya, 4 tahun 6 bulan penjara. Nah, pada putusan tingkat 2 itu Majelis Hakim PT Pengadilan Tinggi DKI pun memerintahkan jaksa untuk menahan Alvin di Rutan Salemba. Jadi memang ada keputusan pengadilannya untuk ditahan. Nah, sementara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri ya yang Jakarta Selatan, Alvin Lim divonis lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Alvin Lim dinyatakan melanggar pasal 263 ayat 2 Jungto, pasal 55 ayat 1 Jungto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, selain Alvin Lim ada 2 terdakwa lain bernama Meli Tanumiharja alias Melisa Wijaya dan Budi Arman alias Budi Wijaya. Dalam putusan itu, hal yang memberatkan Alvin ya ini dianggap tidak kooperatif, mempersulit jalannya persidangan, tidak mengakui perbuatannya dan pernah dihukum. Nah, seperti diketahui, selama persidangan Alvin Lim tidak hadir tanpa alasan. Meskipun telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya, Alvin diketahui saat itu berada di Singapura. Atas permintaan jaksa, Majelis Hakim memutuskan tetap melanjutkan persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim. Nah, dalam uraian singkat, Pengadilan Jakarta Selatan itu, Alvin Lim didakwa bersama dengan Meli Tanumiharja dan Budi Arman, serta 2 orang yang berstatus sebagai buron, yaitu Denny Ignatius dan Agus Abadi. Perkara bermulanya pada tahun 2015. Halo Pak Santiamer, suara saya masih jelas? Lanjut. Bagus. Malah kecil nih, ada orang telepon soalnya. Oke, perkara bermula pada tahun 2015 saat Meli Tanumiharja menemui dan bercerita pada Alvin Lim bila dirinya sering sakit-sakitan. Selanjutnya terdakwa Alvin Lim mengatakan
pakai asuransi saja biar meringankan beban. Demikian tertulis pada uraian singkat dakwaan itu. Singkatnya, Meli Tanumiharja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Demikian juga Budi Arman yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya, di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami istri. Setelahnya mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Sayangnya dalam uraian singkat dakwaan itu tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya. Persidangan berlangsung hingga akhir pada 18 Desember 2018. Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama. Mereka dinyatakan hanya terbukti perihal dengan sengaja menggunakan surat palsu untuk mengakibatkan kerugian. Untuk pasal-pasal lainnya dinyatakan tidak terbukti. Nah, jadi kasusnya ini kan masalah asuransi, pemalsuan data ya kliennya Alvin Lim. Nah, jadi kliennya sendiri memang sudah terbukti, jadi merugikan pihak asuransi begitu. Jadi saya pikir mesti kita juga objektif. Kenapa Pak Alvin mungkin nggak mau dibantu juga 3 kali? Nanti mungkin mesti dipertanyakan kalau memang ada kesempatan berjumpa dengan dia atau pihak keluarganya gitu loh. Jadi maksudnya memang atau memang secara hukum dia juga menyadari ini adalah salah gitu loh, pemalsuan dokumen begitu yang mengakibatkan kerugian pihak asuransi begitu. Nah, jadi memang di pengadilan pertama di Jakarta Selatan itu dia bebas begitu ya, tapi kan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta itu dituntut 4,5 tahun putus. Nah, waktu kemarin banding lagi Januari MA inkrah bahwa bandingnya Alvin ditolak. Jadi artinya keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menahan 4,5 tahun ya itu berlaku buat Alvin begitu. Nah, saya pikir itu dulu yang saya luruskan masalah Alvin. Jadi kalau menurut saya kalau memang sudah keputusannya final, diskusikan saja sama Pak Alvin kalau nanti ada kesempatan dan keluarga apa sih yang sekarang Galarua bisa bantu begitu. Jadi kalau kita mau lakukan demo atau apapun mungkin juga kita salah secara hukum karena memang itu sudah jelas-jelas ada perkara pemalsuan surat, kecuali mungkin ada bantahan ya dari Pak Alvinnya begitu. Nah, mungkin mesti didiskusikan. Dan kedua, mungkin bisa jalur apakah tanyakan nanti Pak Santiamer atau Ibu Linda atau Smart Lapak, apakah bisa lewat jalur yang lain begitu kalau udah keputusan inkrah ini hanya satu-satunya lewat grasi atau apa begitu. Nah, kalau grasi, paling kita nanti pendekatan ke pejabat-pejabat yang menjabat sekarang, mungkin entah itu Muldoko di KSP, mungkin itu Pak Prabowo, ya, untuk atau kita dia mengirimkan surat juga ke ke Pak Presiden begitu untuk proses grasi begitu dengan bikin narasinya ya mungkin seperti apa yang dia bisa. Kan dia yang paling lebih mengerti nih urusannya. Nah, seperti itu. Kita dari luar ya hanya setelah dapat berita-berita ini dari jalannya persidangan lewat wartawan, lewat medsos begitu yang kita bisa dapatkan. Kalau masalah sebenarnya kan kita nggak tahu menahu sebenarnya ya, karena yang mungkin paling tahu semuanya ya Pak Alvin sendiri begitu. Tapi kalau udah inkrah, dia sendiri kan sebagai sarjana hukum lawyer, dia mengerti lah gitu jalur apa yang bisa dilakukan untuk memperingan hukumannya, apakah satu-satunya grasi atau ada hal-hal yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa kita bantu ya. Tapi kalau untuk demo segala mungkin kalau memang udah keputusan inkrah dan memang udah dinyatakan bersalah ya sulit ya. Nah, seperti itu. Ya, itu Pak Santiamer. Terima kasih. Baik, Pak Santiamer, saya tambahkan sedikit. Saya masuk lagi deh, tambahkan suaranya kecil saya. Aduh, karena ada orang telepon ini. Tambahkan sedikit Pak Santiamer. Ya, maaf ya, kawan-kawan, saya nggak sabaran. Pada waktu hari-hari Alvin masuk, kan pada bulan November saya sonding, saya beritakan di Zoom, ada Pak Paul, bahwa seminggu dia dikandangin di Singapura, saya udah tahu
Saya bilang jangan dong, itu kan orang Tionghoa juga. Kok lu tega banget? Gara-gara Sambo kasus Yosua Huta Barat. Di mana di Sandra dia 1 minggu dikasih makan enak di hotel mewah di Sentosa. Aku bilang jangan dong, karena dia menghujat Iwan Bule, ketua PSSI, kemudian si Sambo, dia marah besar kawan-kawan grup dia ini. Jadi dikondisikan supaya dia waktu dipanggil nggak bisa hadir. Ini kan dia menghujat 3, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Polri kan. Jadi masuklah kawan ini, karena ada angka 200 miliar dengan asuransi Allianz. Perusahaan asuransi Allianz itu kan dirugikan 200 miliar. Cuman disonding tentang KTP rame-rame pemalsuan. Kemudian dihukum sekian. Bukan. Hanya pernah mungkin lihat kawan-kawan pernah nonton di Uyakuya. Itu benar informasinya. Jadi informasi itu dari kawan dia satu kantor itu. Demikian informasi kawan-kawan ya. Ya, jadi terima kasih Bung Ferdinand sama Pak SK. Jadi begitu ya teman-temannya. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan gitu kan? Ya dilakukan. Saya kan katakan tadi ada pengacaranya Alvin Lim, ya kan? Ini kita nggak tahu bagaimana statusnya masih terus atau tidak. Kalau sudah kasasi ditolak, maka upaya hukum satu-satunya yang bisa dilakukan adalah PK. PK harus ada novum. Kan gitu. Siapa yang mencari novum ini? Nah, gitu kan. Sembari itu bisa, maka perawatan kesehatan dari Alvin Lim ini harus dijaga. Jadi ada 2 sisi. Gimana Galarua bisa berperan? Di dua-duanya. Tetapi fokus utamanya adalah bagaimana perawatan daripada Alvin Lim ini dulu. Kalau novum, siapa yang cari novum itu? Ya bukan tugas Galarua lah. Itu kan tugas daripada ini. Pengacaranya. Gitu. Saya potong Pak Santiamer. Saya masuk ya. Pak Santiamer, kalau bisa Galarua mulai hari Senin bekerja, kita bersurat ke Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ke Polri, sampai KSP, sampai Menko Polhukam dan lain-lain, termasuk intern, tentang penyiksaan, tentang HAM. Jadi kita tembuskan Ratu Harari, macam-macam. Kalau ini Pak Putih pakar itu problem solving, mainkan Pak Putih. Kok dia mana ada Rencong Aceh? Ada bukti pelanggaran HAM nggak? Bapak ada bukti pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu kan dia cuci darah kata Ibu Linda 3 kali itu seminggu atau baru 3 kali, pertanyaan itu ya kan. Itu kan perlu investigasi fakta hukumnya, kan acara hukum ada, walaupun aku bukan pakar ya, cuman mengerti hukum. Kita bereaksi bekerja bukan berdasarkan katanya. Jadi kita bersurat, tolong diperhatikan sah-sah sih secara hukum Pak. Kenapa si Alvin Lim udah sakit menderita kena ginjal, kok dia berobat aja susah, macam NKC. Kalau perlu kita utus ahli nefrolog dari khusus ginjal dan dari penyakit dalam, kalau perlu dokter bedah, ya kan. Kita gerakkan. Kenapa? Boleh nggak membesuk? Boleh. Undang-undang katakan, masa nggak boleh? Di Denlapas, di kantornya sebelah Binagra, Menteri Dalam Negeri. Demikian, Pak Putih, ayo bicara problem solving. Jadi begini ya, mainkan. Begini teman-teman Pak Ferdinand ya, fokus ya. Saya katakan hanya satu yang dibutuhkan Galarua. Oke, kata keluarganya udah, bagaimana teknik Galarua nggak perlu diajari, kasih masukan nggak apa-apa. Nggak perlu kita dibahas di sini bagaimana langkah-langkah Galarua. Galarua hanya butuh itu. Oke, tolong selesai. Adakah Pak Ferdinand bisa mengkomunikasikan itu kepada keluarganya? Kita kan udah berbagai coba, ini sekarang juga lagi kita coba. Jadi kita khusus, kita nggak usah bicara soal teknis di sini. Pak, ya, kita bicara rapat khusus dengan Pak Tobing. Ya, strategis di luar forum ini. Ayo, nanti rapat di luar aja kita. Nanti rapat dengan Pak Tobing. Strateginya gimana ya? Pak Ferdinand, saya sampaikan Galarua cara kerjanya ikut aturan-peraturan titik. By fakta ya Pak ya. Kami tidak mau bekerja di luar itu. Kami tidak organisasi yang seperti yang lain-lain. Kami tidak mau. Ada fakta, segala macam go ahead. Sampai kemanapun akan di gaspol gitu. Jadi bukan di luar forum, Pak ya. Direktur, kita bicara ya secara khusus. Jadi gini Pak Santiamer, mungkin saya ini biar nggak berlanjut lama. Jadi masalah Alvin Lim nanti kalau Ibu Linda bisa calling,
Ya. ke keluarga atau besuk ke Pak Alvin, bicarakan lagi. Jadi kan ini udah putusannya inkrah. Jadi maunya apa dari dia, begitu kan? Apakah dia yang tadi itu novum, PK lagi, Iya, atau memang kita minta surat gerasi lah segala macam, ya kan? Prosesnya maunya dia apa begitu. Jadi kan kembali ke Alvin Lim-nya ya. Saya rasa sih mungkin masalah Alvin Lim udah tinggal itu aja begitu ya. Jadi tinggal dibicarakan dengan dia dan keluarga. Ya sudah, nanti baru di meeting berikutnya kita laporkan kembali apa hasilnya. Ya, saya rasa udah gitu. Itu jelas ya, biar nggak panjang. Ya, mungkin tadi saya dengar tuh masalah apa lagi, Papua atau apa? Oke, kalau mau dibahas ya. Jadi gini kan tadi. Setuju Pak SK, jadi kita straight to the point karena pembahasan di luar daripada itu kita buang waktu dan mungkin tidak didengarkan justru. Silakan terus Pak, kita support apa yang baik. Silakan Pak Santiamer. Oke, terima kasih Bung Robert ya. Jadi saya kita tetap bersemangat. Itulah memang kita hidup untuk mengatasi berbagai masalah ya, dan itu sudah ditugaskan oleh junjungan kita amini. Jadi jika kita bergetar dengan geram setiap melihat ketidakadilan, maka kita adalah satu kumpulan yang sehati. Jadi kita ini sudah bergetar, maka mari kita pelihara kumpulan ini. Oke, jadi masalah Alvin sudah clear ya, nanti langkah-langkahnya, tahapannya sudah kita ketahui ya, bersama nanti Bu Linda sama teman-teman, ada mungkin juga teman dari Surabaya, ada juga mungkin nanti disampaikan lah, kalau syukur-syukur ada lawyer LQ yang namanya Rizky ya, memantau atau mendengar percakapan kita malam hari ini, tolong disampaikan ya, bantu faster better. Jadi Pak Santiamer, saya tambahkan bahwa sebenarnya masukan daripada Bung Beta itu berkaitan dengan bagaimana ya kita melihatnya ini sebagai kemanusiaan, karena bagaimanapun ya kita tentunya concern terhadap orang-orang yang diperlakukan secara biadab di dalam tahanan yang berobat pun tidak, sama dengan dilakukan oleh mereka terhadap MKC. Jadi ya memang ini mungkin yang menjadi perhatian kita bersama. Namun prosesnya atau bagaimana mekanisme dari Galarua ya tentunya ya kita kan cuma bisa menyuarakan. Jadi kita tidak mau membuang waktu argue di sini dengan segala macam tuntutan tidak tercapai. Jadi langsung itu saya kira untuk saya tidak diambil secara pribadi gitu. Jadi kita senang, kita secara terbuka, objektif, dan yang punya poin ya kita support. Tapi yang ngelantur ya kita tampung aja dulu. Dan Pak Santiamer sudah jelaskan tadi, sebagai moderator mempunyai suatu ketegasan. Kita syukuri itu Pak. Terima kasih. Amin. Baik Pak ya, jadi kita sesi 1 masalah Alvin kita close ya. Jadi kita sepakat Galarua harus gaspol. Dukung Pak ya, bantulah, itu yang dibutuhkan ya, supaya nanti tidak salah masuk ya, seperti yang dibilang SK sudah clear kok semua itu, tinggal itu aja, begitu tombol hijau, lampu hijau jalan ditekan udah gaspol. Oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,